Pemirsa, berbagai pelanggaran kampanye masih terlihat di hari ke-6 kampanye terbuka. Salah satunya masih banyaknya partai politik yang melibatkan anak-anak dalam kampanye. Kampanye terbuka hari kelima di wilayah Jakarta Barat masih diwarnai pelanggaran yang dilakukan oleh partai peserta pemilu. Kampanye partai PKPI di Gedung Olahraga Remaja Grogol Kamis siang yang dihadiri oleh Ketua Umum PKPI Sutioso masih terlihat serta anak-anak dan balita yang ikut serta dengan menggunakan atribut partai. Menurut salah satu simpatisan, dirinya terpaksa membawa anaknya ikut kampanye karena tidak ada yang menjaga anaknya jika ditinggal di rumah. Meski masih banyaknya anak-anak yang diikut sertakan dalam kampanye, namun hingga saat ini belum ada laporan yang masuk dari Panwaslu ke pihak KPUD. Sebabnya semuanya ikut keluarga. Oh gitu. Ini kan sudah ada larangan, Bu. Ibu tahu nggak boleh bawa anak? Oh iya. Tapi saya nggak pakai roda 2, saya ikut mobil. Oh, ikut mobil. Ya, tidak melanggar peraturan. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Kecamatan Palmerah di sini. Oh, sama panitianya memang dibolehin ya? Enggak juga sih, cuma kita maksa aja. Di rumah kan nggak ada orang. Menurut dari KPU sendiri sih kita hanya monitor doang ya Mas. Jadi berapa sih masa yang ikut hadir ke kampanye ini, terus materinya itu apa, juru bicara kampanyenya itu siapa, dan caleg-calegnya siapa aja gitu yang ikut dalam kampanye ini. Cuma itu doang sih. Kalau menurut Mbak, kampanye kali ini melanggar nggak? Kalau melanggar mungkin ya itu cuma karena membawa masih banyak warga yang ikut kampanye tapi membawa anak kecil gitu. Masih terlibatnya anak-anak dalam kegiatan kampanye menjadi bukti jika para partai politik belum menaati aturan KPU tentang larangan untuk melibatkan anak-anak dalam kampanye. Ilham Adriansyah, JAK TV. Pemirsa, banyak cara dilakukan calon anggota legislatif untuk mendulang suara dan meraih simpatik masyarakat. Salah satu caleg DPR RI dari Partai P3 memilih untuk menggelar kampanye simpatik dengan membagi-bagikan bunga di perempatan lampu merah Grogol, Jakarta Barat dengan didampingi gadis-gadis cantik. Bagi-bagi bunga dengan menggunakan media gadis-gadis cantik di lampu merah menjadi salah satu cara yang digunakan salah satu calon legislatif dalam kampanye di hari ke-6 kampanye terbuka hari ini. Aksi ini pun mendapat perhatian dari para pengendara yang sedang melintas di perempatan Grogol, Jakarta Barat sore tadi. Yang menjadi pusat perhatian tentu saja keberadaan gadis-gadis ini. Mereka ikut membagikan bunga satu persatu kepada para pengguna jalan yang sedang berhenti di lampu merah. Menurut caleg DPR RI dari partai berlambang Ka'bah tersebut, kampanye kali ini dilakukan untuk memperkenalkan diri dan juga meraih simpati warga terhadap dirinya. Perlu kami jelaskan bahwa P3 itu kan ada beberapa titik di Jakarta ya, dan khusus di DKI ya, kita pusatkan di sini di perempatan mall. Masyarakat Indonesia diharapkan untuk lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya 9 April 2014 mendatang dengan memilih wakil rakyat yang tepat sesuai kapabilitasnya. Ilham Adriansyah, JAK TV. Pemirsa, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu membuat Badan Pengawasan Pemilu Pusat menyiapkan rancangan atau draft sanksi bagi para parpol yang melanggar. Sanksi terberat yang akan dikenakan kepada partai politik adalah larangan berkampanye. Di hari kelima masa kampanye legislatif, partai politik masih banyak partai politik yang melakukan berbagai pelanggaran seperti membawa anak saat melakukan kampanye. Untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye, Badan Pengawas Pemilu akan membuat rancangan atau draft sanksi tambahan. Bawaslu mengusulkan sanksi yang lebih berat kepada partai politik yang melanggar aturan, salah satunya larangan berkampanye. Memberikan surat peringatan ya pada hari kedua, karena hari pertama kan seperti dengan sudah dirilis oleh Bawaslu, semua partai melakukan pelanggaran ya, terkait pelibatan anak-anak ya. Nah, oleh karena itu maka hari ini derajat sanksinya harus lebih tinggi daripada peringatan.